Ini kan ditujukan untuk orang kafir khususnya kan. Orang kafir itu diberikan nikmat nggak sama Allah? Diberikan. Sama dengan orang Islam. Sama, nikmatnya sama ya kan. Bahkan kita orang Islam kadang iri pada mereka. Kenapa iri? Mereka nggak sholat aja, mereka hidup nikmat. Kita yang sholat kok makin susah. Gitu. Ada salah satu hadis mungkin jadi motivasi juga. Hadis kursi. Kata Allah, ada dari sebagian dari hambaku. Kalau Allah mengatakan dengan hambaku, berarti dia orang yang soleh, yang beriman kepada Allah. Percaya. Inna min ibadi, sebagian dari hambaku, man la yasluhu ilal faqr. Ada yang lebih baik aku jadikan miskin, kata Allah. Wa in aunaituhu afsadtu alaihi dinahu. Karena jika aku jadikan kaya, rusak agamanya. Ada sebagian dari hambaku yang lebih baik aku jadikan kaya. Jika aku jadikan dia miskin, maka rusak agamanya. Itu hamba Allah itu. Kita gak berbicara orang kafir, karena orang kafir itu istidrat semuanya. Dibiarkan oleh Allah. Kaya dengan sendirinya, karena nanti akan diminta pertanggungjawab. Tapi hamba Allah diatur oleh Allah sampai ke hal rezeki. Bisa jadi kita miskin itu jalan terbaik bagi kita. Karena biar kita selalu memohon, berdoa kepada Allah, beribadah siang dan malam, bermunajat kepada Allah. Ada doanya yang berdoa tiap hari gitu, tapi gak terkabul-kabul. Karena Allah cinta kepada kita. Karena Allah masih ingin mendengarkan doa kita. Karena bisa jadi terkadang kita kalau dikabulkan, kita lupa gak berdoa lagi. Padahal doa itu sejatinya adalah menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai kewajiban. Ya, kewajiban. Bukan kita mengatur Allah ya. Jangan artikan doa itu. Kalau kita menuntut doa kita itu diterima, itu artinya kita mengatur Allah. Jadi serahkan saja kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa itu hanya sebagai kewajiban seorang hamba, bukan sebagai tuntutan kepada Allah. Karena apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik bagi kita. Termasuk masalah rezeki, masalah jodoh, itu yang terbaik. Yang masih jomblo, jangan galau. Karena bisa jadi Allah masih menangguhkan. Masih rindu doa-doa kita setiap malam yang memohon jodoh. Bukan itu, tapi hakikatnya itu kedekatan kita. Allah masih ingin melihat kita itu sujud. Allah masih ingin melihat kita itu mengangkat tangan tiap hari. Allah kalau ada hambanya itu yang lama sekali gak mohon, Allah itu rindu, kata Nabi, kata malaikat, itu ada diskusinya juga. Jadi kalau ada orang beriman terus dia lama gak berdoa, Allah itu rindu. Kadang diberi ujian oleh Allah, baru ingat, diberi sakit. Setelah sakit baru ingat, pegang tasbih, ya kan? Sakit, pegang tasbih, berdoa, atau sedang ujian, sedang kesulitan, sedang mengalami ujian dan musibah dan sebagainya. Maka sebenarnya itu caranya Allah mengingatkan. Itu karena Allah rindu, itu bukan karena jahat ya. Jadi Allah ketika memberikan ujian itu bukan karena apa? Bukan jahat, dolim, kata istilahnya Allah dolim. Innallaha la yazlimu misqala dar. Allah sedikit pun tidak zalim kepada manusia. Walakin anfusahum yazlimun. Tapi mereka sendirilah yang berbuat zalim. Surah ini mengingatkan itu, terutama untuk orang-orang yang kufur nikmat. Jadi kafir itu jangan diartikan orang yang ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tapi kufur nikmat. Kufur nikmat itu tidak bersyukuri nikmat. Ya, tidak mensyukuri nikmat. Nikmat itu berapa? Ada berapa nikmat? Ini sudah dapat banyak. Nikmat apa saja? Nikmat sehat, nikmat iman. Nikmat apa lagi? Banyak. Kita kan nggak bisa ngitung, Ustaz. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya, tidak akan bisa meringkasnya. Termasuk nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat semuanya yang ada di tubuh kita itu semuanya nikmat ya. Ada orang diberikan oleh Allah anggota tubuh yang lengkap, tapi tidak mengetahui hakikatnya. Tadi mata, masih aja ingkar kepada Allah, masih aja tidak mensyukuri nikmat itu. Itu yang ingin disampaikan dari surah Al-Infitar. Jadi kan tadi kan nikmat itu kan tergantung yang terbaik gitu kan. Jadi kayak misalnya Allah menciptakan anak dengan kebutuhan khusus, aktif dan kawan-kawannya, berarti ya itu sudah yang terbaik bagi orang tua dan istri gitu. Iya. Maksudnya saya tuh setiap ketemu soalnya kayak
Kenapa ya kok maksudnya harus ada Ya, kita berpikiran seperti itu karena kita membandingkan dengan orang yang sempurna. Kita merasakan melihat orang yang kekurangan karena kita membandingkan dengan orang yang sempurna. Padahal kesempurnaan yang diberikan oleh Allah belum tentu itu yang terbaik di sisi Allah. Kita ya secara zahir memang kesempurnaan di dunia yang diberikan oleh Allah memang itu adalah suatu kelebihan, kita menjadi suatu kelebihan. Dan orang yang diberikan kekurangan, misalkan tadi dibutakan oleh Allah di dunia, itu kita menganggap kekurangan. Padahal sebaliknya, kalau di sisi Allah bisa jadi orang yang dibutakan oleh Allah jauh lebih baik daripada orang yang diberi penglihatan di dunia. Ya, itu kan persepsi kita. Beda, bukan persepsi Tuhan, bukan persepsi Allah. Kenapa orang yang buta lebih baik daripada orang yang melihat? Kalau di dunia ya kita bisa melihatnya itu sebagai apa ya, kekurangan lah. Tapi bisa jadi itu menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah karena gak melihat maksiat. Ketika mata kita buta, otomatis kan kita gak pernah melihat maksiat kan. Potensi anggota tubuh kita untuk melakukan maksiat kan sudah dikurangi oleh Allah. Bisa jadi dia terbaik sehingga nanti di surga dia yang paling melihat, yang bisa melihat kebesaran Allah, kenikmatan surga. Sedangkan kita yang di dunia melihat, yang diberikan kesempurnaan anggota tubuh, tidak bisa melihat kenikmatan yang sejati di akhirat. Jadi melihatnya seperti itu. Ada persepsi Tuhan, ada persepsi manusia di situ. Kalau kita melihat persepsi dari persepsi manusia, ya seperti itu tadi. Seperti tadi orang miskin, orang mukmin di dunia ini kok masih banyak yang melarat. Mereka yang rajin ibadah kok masih banyak yang melarat. Sedangkan orang kafir itu sangat bergelimang harta gitu kan. Ya itu persepsi kita, persepsi manusia. Tapi beda dengan persepsi Allah. Persepsi ilahi. Kalau persepsi ilahi, ya orang yang orang mukmin yang diberikan kesederhanaan, yang diuji dengan kemalaratan, dia bisa jadi terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya. Semoga menjawab. Ustaz, kan tadi katanya Imam Syafi'i kalau lihat wanita cantik itu suka, terus hafalannya jadi lupa. Iya gitu. Nah, kalau misalnya kita kayak gitu, kita suka sama orang, terus kita susah ngafal, terus kan tapi ada teman kita yang sedangkan mereka itu pacaran gitu, tapi mereka tuh kayaknya gampang gitu ngafalin Quran. Ya itu tadi, bisa jadi orang yang seperti itu istidraj dari Allah. Istidraj dari Allah. Jebakan dari Allah. Sehingga mereka makin lalai kan. Udah pacaran tiap hari misalkan, udah kholwat terus, berdoaan terus. Tapi apalagi makin lancar. Tiap malam ya. Hafalannya prestasinya makin tinggi, prestasi di dunia kan, itu prestasi di dunia. Bisa jadi itu istidraj dari Allah. Itu sudah dibiarkan oleh Allah. Beda dengan salsa, dengan aini ini, masih inna min ibadi. Makanya masih dijaga oleh Allah. Tapi gini, mungkin itu teguran atau ujian Allah karena Imam Syafi'i itu seorang yang istilahnya dekat dengan Allah, seorang ulama besar, sehingga melakukan hal seperti itu langsung ditegur oleh Allah. Hafalannya besar. Nah kita ini yang levelnya masih biasa-biasa, ya melihat seperti itu masih nggak terlalu ngaruh mungkin ya. Kalau sekadar melihat, nah ada ulama mengatakan melihat itu ada dua macam. Pandangan pertama kata ulama itu nggak dosa, bukan maksiat. Pandangan pertama, tapi pandangan berikutnya itu menjadi dosa. Ya, pandangan. Jadi kalau ini nanti ketemu lain jenis melihat itu nggak apa-apa, karena di jalan ini kan kita nggak bisa menghindar dari orang kan. Termasuk semua orang, mau ulama mau siapa, pasti pernah melihat maksiat di jalan. Orang yang pakaiannya sampai di atas lutut ada, ya. Yang pakaiannya agak muat, ya ada kan. Kata ulama, an-nadhrul awal gak masalah, tapi an-nadrus tsani wasalis
wa ma ila dzalik, itu masalah. Masalahnya di mana? Di hati. hati. Di termasuk kalau thalibul ilmi, orang yang masih proses mencari ilmu itu harus dijaga. Nah, karena merusak sekali ke pikiran, merusak sekali ke hati. Yang hatinya harusnya fokus ke apa? Tafsir Jalalain, berubah ke jalan lain. Berubah ke jalan lain. Sehingga ketika lulus yang diperoleh bukan ilmu, tapi dia. Dunia lain. Hah? Dunia lain. Tapi iya dunia lain yang diperoleh. Dapat suami gitu kan? Dapat istri, dapat suami. Ya ilmunya nomor 2. Sekarang salsa mikir mau fokus ke ilmu atau dia, ke cinta.